Oke. Utul UGM 2019 Fisika Mekanika ya. Oke, sebuah benda sepanjang garis lurus dengan kecepatan sebagai fungsi waktu ya. Nih ada grafik ya. Jadi kalau misalkan diperjelas kayak gini grafiknya mungkin tadinya ada suatu partikel mungkin ya bergerak dari 0, terus habis itu naik dia kecepatannya nambah, habis itu turun lagi setelah detik ke-5 ya. Oke. Di sini ditanyakan berapakah kerja ya yang dilakukan oleh gaya yang bekerja pada benda sehingga mengalami gerak sebagaimana diperlihatkan dari detik 0 sampai 7. Oke. Ini simpel ya, bisa dikerjakan dengan, kan kita tahu W itu sama dengan F kali S ya. Tapi di sini kita nggak bisa tahu nih F-nya itu berapa. Nah, makanya kita pakai persamaan lain yang alternatif. W itu dia bisa dicari dengan delta EK. Oke. Nah, apakah bisa pakai delta EK? Bisa, walaupun di sini masanya nggak diketahui. Kayak gini. Jadi kan EK itu setengah mv kuadrat ya. Berarti 1/2 M dikali V2 dikuadratkan dimin V1 dikuadratkan. Oke. Di detik ke 0 itu V-nya berapa? 0. Oke, berarti 1/2 M kali 0 ya. Di detik terakhir V-nya berapa? V-nya juga 0. Udah, kurangi 0 juga. 0 kurangi 0, 0 berarti hasil kali ini semua itu 0 Joule. Nah, udah selesai. Jawabannya nomor 1 yang A. Nah, kalau misalkan mau tahu ini asalnya dari mana, bisa lanjut. Kalau pengen lanjut ke soal nomor selanjutnya, bisa pencet timecode-nya ya. Oke, kita kan tahu ya, D itu dia, misalkan W itu kan Fs ya, F kali delta S ya. Gaya dikali perpindahannya ya. Nah, kita bisa tulis secara matematis ya, kayak gini. dW itu sama dengan F kali ds. Nah, F itu kan kita tahu F itu sama dengan M dikali A. Oke, kita tulis lagi M dikali A dikali ds. Nah, kalau kayak gini kita masih belum bisa kita lakukan apa-apa nih. Nah, tapi dari sini kita juga tahu A itu dia sama dengan dV per dt kan. Nah, ya udah ganti lagi. A-nya pakai dV per dt. M kali dV per dt dikali ds. Nah, di sini nih ds dibagi dt itu kan sama aja V ya. ds per dt itu sama dengan V. Ya udah kita ganti. Jadinya M dikali V dikali dV. Ini sama dengan dW. Nah, kita integralkan semua ruas ya. Ini dari 0 sampai W, ini dari V1 sampai V akhir gitu. V awal sampai akhir lah. Nanti akan kita dapat W sama dengan 1/2 kali M ya, dikali V, evaluasi untuk batas dari V1, ini V kuadrat ya, sampai V2. Ini kalau misalkan kita masukkan, nanti ujung-ujungnya dapat delta EK. Gitu. Oke, next. Oke, soal selanjutnya. Panjang gelombang cahaya tampak memiliki kisaran panjang gelombang 380 nanometer sampai 700 nanometer ya. Di sini sebuah detektor cahaya yang menggunakan prinsip efek fotolistrik agar dapat mendeteksi seluruh spektrum cahaya tampak harus menggunakan metal dengan fungsi kerja maksimal titik. Oke. Ini efek fotolistrik ya, kita coba bayangin sedikit ya. Jadi kan kayak gini. Misalkan di sini ada sebuah metal gitu kan. Sebuah metal.
Habis itu metal itu kita tembakan energi berupa foton. Jedar di sini. Nah, ini foton gitu kan ya, paket-paket yang membawa energi. Nah, kalau misalkan di sini energinya cukup ya, energinya cukup, terus nanti ada tabrakan di sini, dia tuh nanti metalnya tuh dia bakal membebaskan elektron. Dia bakal membebaskan elektron. Gitu. Nah, energinya itu ya bisa kita hitung dengan persamaan E sama dengan HF. Nah, ya udah sesimpel ini. Hanya di sini aku pakai yang ini ya, yang pakai EV karena ini jawabannya EV semua. Kan ada satu lagi tuh yang berapa? 6, sekian gitu. Nah, tapi di sini kita nggak tahu nih, kita nggak tahu frekuensinya berapa. Nah, tapi kayak gini, kita di fisika yang klasik kan kita tahu kalau F kali lambda itu kan dia sama aja V ya. Ya. Kalau misalkan di fisika modern, karena ini yang bergerak itu foton itu which is dia itu cahaya ya. Berarti itu F dikali lambda, dia itu sama dengan C. C itu kecepatan cahaya. Nah, karena di sini kita nggak tahu F-nya, kita ganti F-nya pakai yang lain. Berarti F itu dia sama dengan C per lambda. Oke, kita ganti di sini. Berarti ini jadi persamanya H dikali C dibagi lambda. Nah, dari sini bisa kita tahu nih, kalau misalkan energinya itu dia berbanding lurus dengan 1 per lambda. Ya, berbanding terbalik lah. Berbanding terbalik dengan lambdanya. Artinya gimana? Artinya kalau misalkan lambdanya semakin panjang ya, energinya semakin kecil gitu. Nah, di sini soalnya tuh menginginkan kita supaya energinya itu sebesar mungkin. Di sini kan seluruh spektrum cahaya tampak bisa dideteksi gitu. Jadi biar bisa kedeteksi semua ya udah kita buat energinya itu sebesar mungkin. Nah, berarti kita gunakan ininya panjang gelombangnya sekecil mungkin gitu. Berarti kita pakai 380. Oke. H-nya itu 4,1 dikali 10 pangkat min 15 dikali C-nya itu 3 dikali 10 pangkat 8 ya, dibagi 380, nano itu 10 pangkat min 9. Oke, tinggal kita hajar-hajarin aja. Coret, coret, ya, coret. Ini habis ya. Ini tinggal 10 pangkat min 6. Nah, kalau misalkan kita hitung, nanti kita dapatnya. Kalau misalkan kita hitung, nanti dapatnya itu 3,2 something gitu. Nah, ya yang di sini mendekati ya 3,26. Satuannya EV. Gitu. Nah, ya udah jawabannya yang E gitu. Jadi kalau misalkan konstanta Planck-nya itu pakai yang ini ya, pakai yang EV dalam EV. Kalau misalkan konstanta Planck-nya ini dalam nanti yang biasa, yang 6, sekian, setelah nanti dapat hasil dari ini nih, energinya segini, itu dibagi muatan elektron. Yang mana muatan elektron itu kan 1,6 kali 10 pangkat 19. Tapi nanti hasilnya sama aja, kira-kira ya segini. Gitu ya. Oke. Oke, tinjau suatu partikel ditembakkan dengan kecepatan awal V0 membentuk sudut theta terhadap arah horizontal ya. Terus jika partikel kedua dilemparkan dengan kecepatan yang sama ya, artinya V0 dengan sudutnya itu 2 theta, hitunglah perbandingan jarak horizontal maksimum partikel 1 dan partikel 2. Oke, di sini ditanyakan X max 1 banding X max 2 ya. Nah, mana tuh? Nah, jadi kan ini sebenarnya bisa dikerjakan dengan cepat ya. Jadi kita coba gambar dulu ilustrasinya. Jadi misalkan ini ada bidang datarnya gitu ya. Terus kita nembakin suatu partikel. Nah, nanti kan dia bergeraknya parabola tuh.
Nah, kalau misalkan sudutnya 2 kalinya, ya kita asumsiin aja kayak gini. Tuh, ya tahu gimana lah. Tapi kira-kira kayak ini mungkin. Nah, jadi kan ada perbedaan ininya, perbedaan jarak X max-nya tuh. Nah, jadi berapa tuh? X itu kalau misalkan secara cepatnya ya, X itu dia kan V0 kuadrat dikali sin 2 theta per G ya. Nah, karena di sini V-nya itu sama ya, berarti ini tuh konstan. Ini juga karena G itu konstanta yang bisa dicoret. Yang artinya di sini tuh nanti X itu dia sebanding dengan nilai sin 2 theta. Nah, nanti ya terlebih khususnya dia tuh sebanding dengan sudutnya gitu. Nah, berarti untuk membandingkan ini ya udah. Ini X max 1 dia sama dengan sin 2 theta ya. 2 theta. Nah, yang X max 2 karena sudutnya 2 theta ya udah. Jadinya sin 2 theta gitu. Nah, ini bisa dijabarkan. Jadinya kita dapat sin 2 theta dibagi 2 sin 2 theta dikali cos 2 theta. Hajar. Nah, ini dia perbandingannya. 1 bagi 2 cos 2 theta. Ya, sesimpel itu jawabannya yang C. Mudah bukan? Nah, ini kalau misalkan mau tahu penurunannya ini rumus dari mana, kayak gini nih. Kita kan dalam gerak ini tuh ya, gerak parabola, gerakannya tuh kan bisa dipecah jadi 2 kan ya. Jadi ada gerakan vertikal, ada gerakan horizontalnya. Misalkan kayak gini, kita tembak sudutnya segini ya. Nah, itu tuh bisa didekompos istilahnya. Ini tetanya ya. Itu bisa didekompos jadi Vx, ada Vy. Nah, kalau yang gerak vertikalnya, dia tuh kan punya percepatan gravitasi ke bawah. Berarti kita pakai GLBB, persamaan GLBB. Dimana SY itu, ya, SY terhadap T, itu tuh dia V0Y kali T, ya. V0Y kali T dimin GT kuadrat per 2 gitu. Nah, ini kita gunakan paradigma persamaan kuadrat biasa nih. Jadi kan ini anggap aja jadi kayak Y sama dengan ini BX min ini AX kuadrat gitu. Jadi kan ya sebenarnya gampang gitu, nggak usah ngapal banyak rumus. Nah, ini tuh buat apa? Jadi kayak gini, kan dia tuh nanti punya Hmax ya, titik maksimumnya di sini. Ini Hmax. Hmax itu kalau misalkan dalam persamaan kuadrat ya, diperoleh ketika ininya tuh ada di sumbu simetri kan. Yang mana di sini tuh berarti di X P ya, sumbu simetrinya. Kalau misalkan di term ini, ya udah di T P gitu, anggap aja T simetrinya. Nah, yang mana ini tuh dia sama dengan, ini kan sama aja min B per 2A ya. Nah, berarti ya udah yang ini juga min B per 2A, dimana min B-nya itu V0Y per 2A. 2A-nya tuh berarti 2 kalinya gravitasi per 2. Berarti ini min ya. Ini min 2 kali G per 2. Hajar. Berarti TP-nya itu V0Y per G. Nah, itu kan ini simetri ya. Dari sini-sini itu sama T. Dari sini-sini juga T. Nah, kalau misalkan mau nyari X max-nya, X max, itu kan dia sama aja V0X dikali
T. Nah, di mana T-nya itu dia 2 kalinya TP. Ya udah, tinggal kita masukin ya. V0x dikali 2 kalinya ini berarti 2 kali V0y dibagi G gitu. Dimana V0x itu dia V0 kali cos theta terus dikali 2 dikali V0 dikali sin theta dibagi G. Nah, ini kalau misalkan yang ini nih, bentuk ini sama ini kita kumpulin, nanti kita dapatnya rumus ini. Begitu. Next. Oke. Sebuah pegas memiliki konstanta pegas K ya. Digantungkan vertikal, digantungkan pada sebuah papan arah vertikal, sebuah bola bermasa M dikaitkan pada pegas yang tak direnggangkan dan dibiarkan jatuh. Oke. Hitunglah jarak jatuhnya balok tersebut sebelum balok mulai bergerak balik. Jika diketahui percepatan gravitasi adalah G. Oke, ini kita gambar aja visualisasinya standar. Jadi misalkan ini ada permukaan, terus kita taruh pegas. Nah, terus dikasih beban. Ya, kayak hidup kita beban. Ini ketinggian standarnya ya. Terus dia kan nanti gara-gara ini tuh dia akan turun ya. Katakanlah segini. Berarti nanti jadi kayak gini kan. Nah, ini tuh ada perbedaan ketinggian. Nah, si pegasnya kan nanti bakal merenggang tuh. Nah, gara-gara perenggangannya itu dia bakal ada usaha yang digunakan untuk membalikan dari posisi ini nih, posisi yang tidak standar ke posisi ini lagi. Yang mana usaha itu kan besarnya W. Nah, ini ketika diturunkan dia punya energi potensial. Jadi kayak gini. Dari tadinya energi potensial pegas itu ditransform jadi W. Jadi usaha untuk membalikan si pegas itu supaya ke posisi awal gitu. Nah, ya udah. Oh ya, ini BTW dasarnya ini ya, conservation of energy. Jadi kekekalan energi. Dia udah EPP itu sama dengan W. Nah, di sini berarti EPP-nya itu 1/2 K kali X kuadrat ya, sama dengan W-nya itu dia F dikali H perpindahannya ya. Nah, karena X sama H di sini dia sama-sama itu maksimum ya. Jadi ini bisa kita coret. Ini X sama dengan H. Nah, ya udah. Tinggal kita pindah-pindahin. Berarti X itu sama dengan 2F ya dibagi K. Nah, F-nya ini karena dia sama aja kayak ini ya. F-nya itu dalam kasus ini F-nya itu FW, gaya berat. Ya udah, 2 kali M kali G dibagi K. Gitu, 2mg per K. Jawabannya yang A. Begitu. Simpel banget ya. Next. Oke, seorang dengan massa 64 kg melakukan terjun bebas ya dengan lengan, kaki dan telentang sedemikian rupa sehingga mengalami hambatan udara ya. Dengan kecepatan terminal 180 km per jam. Jika gaya hambat udara sebanding dengan B V kuadrat ya. Dan B itu adalah konstanta dan kecepatan gravitasi itu 9,81, hitunglah nilai B. Oke. Di sini ada istilah yang harus kita tahu itu kecepatan terminal ya. Jadi kecepatan terminal tuh intinya dia tuh kalau misalkan kayak gini, ada suatu benda dijatuhkan dalam fluida. Nah, ini kan jatuh di udara ya, terjun bebas. Nah, itu kan udara juga kan termasuk fluida ya. Nah, kecepatan sebuah partikel yang jatuh di fluida ini dia akan terus bertambah nih. V-nya itu akan terus bertambah sampai mencapai V maksimum yang mana V-nya itu konstan. Nah, ketika V-nya konstan ini dia disebut kecepatan V terminal.
gitu. Nah, itu dia definisi via terminal. Kalau aku sendiri bayangnya terminal itu ya akhir dari perjalanan ketika naik bis, ya kayak ujung gitu, kayak akhirnya. Nah, di sini coba dilihat ini kilometer per jam di sini, sedangkan soalnya itu meter ya mengendakinya. Jadi kita ubah dulu dalam bentuk meter. Berarti 180 kilo itu 1000 ya, dikali 1000. Terus jam itu 3600 detik. Oke, kita coret-coret ya. Coret 1, coret 2. Nah, ini coret. Berarti dapatnya ini 50 meter per sekon ya. Ya udah, tinggal kita cari ya. Berarti kan di sini ke bawah itu ada gaya gravitasi ya, gaya berat. Terus ke atas dia ada gaya hambat udara nih, kayak karena dia melewati fluida ya, ada fluidanya. Jadi ada gaya hambat udara ya. Sigma F sama dengan 0 ya. Ya udah, berarti biar 0 gaya ke bawah itu harus sama dengan gaya hambat udaranya. Berarti di sini tuh dia sama dengan M dikali G itu sama dengan B kali V kuadrat. Nah, sebagai gaya hambat udaranya BV kuadrat kan. Ya udah, karena ini gravitasinya segini, aku bulatin aja di 10 ya. Jadi M-nya itu 64 dikali ininya itu G-nya itu 10 sama dengan V-nya itu 50 dikuadratkan ya. B dikali 50, 5 kali 10 dikuadratkan. Dua-duanya. Oke. 64 dikali 10 sama dengan B kali 25 kali 10 pangkat 2. Coret ya. Nah, 64 dibagi 25 bagi 10. Ya, ini akan dapat hasilnya itu dia sama dengan, ini kan 250 ya, kali 4 per 4 kali 4 per 4, nanti kan dapatnya 250 tuh 4 itu kali 4 itu 256 ya, bagi 1000. Nah, ya udah, nanti berarti ada 3 angka di belakang koma, itu 0,256 ya. Ya berarti jawabannya yang D, yang lebih mendekati itu. Ini kilogram per meter. Simple, nggak ada yang susah. Oke, sebuah sumber bunyi menimbulkan taraf intensitas sebesar 10 desibel. Jika ada 10 sumber bunyi yang identik, berapakah intensitasnya? Taraf intensitas barunya. Oke. Ini bisa dicari menggunakan rumus TI itu sama dengan 10 ditambah, bukan 10 ya. Ini misalkan TI aksen ya, TI baru itu TI awal ditambah 10 log N, dimana N ini dia jumlah sumber bunyinya. Nah, ya udah, ini taraf intensitas awalnya itu 10 ditambah 10 dikali log N-nya itu ada 10. Nah, 10 log 10 itu 1. Berarti ini dapat 10 tambah 10, 20 desibel. Nah, ini jawabannya. Gampang. Tapi kalau misalkan nggak puas sama jawaban kayak gini, pengen tahu asal rumus ini dari mana sih, gitu kan. Jadi kayak gini, kita definisikan ya perbedaan antara I sama TI dulu. Sebenarnya dua hal ini dia tuh dua hal yang sama-sama tools
sama-sama bukan tools ya, sama-sama cara kita mengukur keras sama lemahnya suara gitu. Nah, itu tuh dinyatakan dalam intensitas atau enggak taraf intensitas. Nah, kalau intensitas bedanya tuh kalau intensitas itu dia satuannya W per meter kuadrat. Karena dia I itu kan dia bisa kita cari dengan P per A ya. Nah, kalau taraf intensitas dia tuh udah disederhanain lagi. Dia dibandingin dengan anak tetangga. Enggak. Dibandingin dengan taraf intensitas dasar manusia. Jadi, yang besarnya tuh I0. I0 itu kalau nggak salah 10 pangkat min 12 deh. Ya, itulah. Nah, terus biar jadi lebih sederhana di log 10 gitu, diubah jadi basis 10. Nah, TI itu dia kan berarti log I dibanding I0 kan. Nah, ini satuannya masih Bell. Ya, dinisbatkan ke penemunya Bell, Alexander Graham Bell. Nah, biar lebih bagus ya, lebih bulat mungkin. Jadi ini dikali lagi 10. Kali lagi 10. Nah, makanya nanti satuannya di sini nambah D. Dimana D itu dia aslinya kalau misalkan dalam prefix satuan, dia artinya tuh 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 ini buat menghilangkan 10 yang ada di sini, gitu. Jadi satuan akhirnya, taraf intensitas itu desibel. Tapi sebenarnya intinya tuh taraf intensitas sama intensitas tuh sama-sama untuk mengukur keras lemahnya bunyi ya. Nah, ini udah dapat kan ya. Udah dapat taraf intensitas tuh apa. Nah, kalau misalkan ada beberapa sumber bunyi yang sama gitu ya. Ya udah ini tinggal dikali N. Ini juga dikali N. Kita masukin nih I barunya. Berarti TI aksen itu sama dengan 10 log NI N kali I bagi I 0. Nah, ini menggunakan logaritma ya. Kalau misalkan punya log A kali B itu kan bisa dipecah jadi log A plus log B ya. Ya udah, ini dipecah. Tapi mecahnya harus cerdik ya. Ini 10 kali log N ditambah log I per I0 gitu. Nah, habis ini aku hapus dulu yang di sini. Nggak dihapus. Sini aja. Nah, ini kan tinggal kaliin ke dalam ya. Jadinya TI aksen itu sama dengan 10 log N ditambah 10 log I per I0. Nah, 10 log I per I0 itu udah kita definisikan di awal itu dia untuk mencari TI. Ya udah, ini tinggal kita ganti pakai TI. Yang mana dalam kasus ini TI-nya itu TI awal. Nah, kalau kita rapin nanti kita dapat rumus yang kayak gini, boy. Gitu. Oke, sebuah silinder berpiston. Oke, piston tuh gimana? Jadi kayak gini kan gambarnya piston. Ini piston kayak gini. Yang artinya tuh piston tuh dia dapat berubah volumenya bisa diubah-ubah gitu. Berisi gas ideal yang volumenya 2 meter pangkat 3 dengan tekanan PA ya 10 pangkat 5 PA Pascal. Suhunya 300 Kelvin. Silinder itu kemudian disentuhkan pada tendon kalor yang suhunya 900 Kelvin. Gas mengalami ekspansi pada tekanan tetap sehingga suhunya menjadi 900 Kelvin. Berapakah volume gas ideal pada akhir proses ekspansi? Oke. Kita tulis dulu persamaan gas idealnya itu PV sama dengan N kali R kali T. Nah, di sini P-nya itu tetap konstan, NR ini juga konstanta. Yang artinya di sini V itu dia akan sebanding dengan perubahan T-nya, perubahan suhunya. Ya udah. Berarti kalau misalkan ditanya volume gas akhirnya, tinggal kita bandingin aja. 2
sama dengan 300 banding V2 ya, itu sama dengan 900. Ya udah, tinggal dilihat aja. Dari 300 ke 900 itu dikali 3, ya udah ini juga dikali 3. Kali 3. Berarti V2-nya itu sama dengan 2 kali 3, sama dengan 6 meter pangkat 3. Gampang banget. Oke.